Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kang kula hormati pengasuh utama Pondok Pesantren Jindan Manusia Romo Kyai Haji Rakai Muhammad Mbah Yai Maksum Bunyai Siti Nur Ainiyah, para Gus santriwan santriwati rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan istimewa kali ini Allah masih izinkan kita sama-sama mengkaji ilmunya Allah dalam sebuah majelis ngolah pikir noto hati, majelis ngopi. Rono nek gak ngopi bahaya. Dari sekian banyak pertemuan adakah kira-kira matur suwun, nek gak ngopi bahaya, sorry ya. Adakah kira-kira yang teringat terlintas dari banyak materi, kira-kira nek di ujian akhir semester itu eling apa gak kira-kira? Nek UAS. Monggo wong kuliah wong sekolah kan enten UAS ya. Eling ta lali? Eling ujiane. Tapi ngisine yo lali. Soale ya eling. Nek soale 100 nomor 1 sampai nomor 99 diisi ya ngono iku. Sama dengan atas. Iya, sama dengan atas. Tapi bab ngaji itu memang nggak bisa diakal, karena dia bukan hanya pengetahuan yang bersifat pikiran, dia pengetahuan yang bersifat ada di dalam pikiran itu yang bernama otak sufi atau otak tasawuf, yang letaknya di ubun-ubun kepala dan di posisi belakang. Nah, ini yang dinamakan dengan, di luarnya dinamakan dengan al-aqlu. Kalau kata penelitiannya Profesor Dr. Quraish Shihab, al-aqlu atau akal. Ngakali dengan akal itu berbeda. Makanya banyak lagu-lagu si kancil anak nakal. Nah, itu sing keliru ya. Itu yang keliru. Orang yang banyak akalnya tuh orang di atas kecerdasan sebenarnya. Karena kalau tukang nggak bisa ngakali berarti tukang Sampai tanya Pak Cak Duan, ketika tuan rumah bingung mesti tukangnya ngakali.
Nah, selalu di atas kecerdasan karena di luar teori. Mesti ngakali, sik tak akal kan, ngakali ya. Karena akal itu sebenarnya dekat dengan iman, tapi pikiran dekat dengan nafsu. Nek orang berakal sering digunakan, maka imannya hidup. Tapi kalau mikir dekat dengan nafsu. Beda loh ya, mikir dengan kepikiran ya. Mikir dengan akal berbeda. Karena akal ini adalah hasil dari cipta karsa pikiran. Baru kemudian terjadi al-aqlu, akal ini. Dia di atas kecerdasan. Makanya akal dekat dengan iman, pikiran dekat dengan nafsu. Nafsu ini dorongan. Macam-macam nafsunya. Ada nafsu syahwat, ada nafsu macam-macam yang kemudian lebih terarah pada keburukan. Nah, demikian juga hari ini, malam ini, setiap orang punya harapan, punya keinginan. Punya harapan, punya keinginan, yang kemudian keinginan itu bisa menjadi kenyataan dan bisa tidak menjadi kenyataan. Makanya dalam filosofi doa, banyak orang yang mengeluh karena kula niki sawering salat duha, tapi kok ya gak sugih-sugih rek, apa ya? Kula niki nggih sawering sedekah, tapi duit kok ya pawancet. Hah? Ayo. Ada yang seperti itu? Kuatang ya? Okay. Jadi doa itu pertama adalah ad-du'a'u mustajabatun. Pertama doa yang mustajabah, doa yang diterima. Doa yang diterima ini apa indikatornya? Apa tandanya? Orang yang berdoa diterima, maka yang dia inginkan terpenuhi. Tentunya yang diridhoi Allah. Karena semua yang terjadi itu ada yang kemudian terjadi diridhoi Allah, ada yang terjadi tidak diridhoi Allah, tapi diizinkan Allah. Misalnya maling, itu terjadi diizinkan Allah tapi tidak diridhoi Allah, karena mafsadahnya lebih besar daripada masalahnya. Doa mustajabah. Yang kedua adalah ad-du'a mardudan, doa yang tertolak. Doa yang tertolak itu berdoa berulang kali doa yang sama tapi kemudian nggak pernah diterima. Kalau kemudian kitab-kitab menerangkan bainas sama'i wal ardi, doa yang antara langit dan bumi itu adalah doa yang tidak membumikan sholawat dan tidak membumikan syahadat. Coba terjemahkan. Doa yang tidak membumikan syahadat dan tidak membumikan sholawat. Ini doanya bainas sama'i wal ardi. Jadi antara langit dan bumi, ya nggak nyampe doanya. Sampean punya hajat, ya Allah, moga-moga meni anakku sukses, moga-moga bojoku iki setia, moga-moga dan moga-moga terus. Banyak kesemogaan yang dipinta. Siapa yang yakin bahwa doanya mustajabah? Sampean yakin nggak dengan sampean iki mustajabah? Hah? Pak Warto sih yakin. Yakin nggak? Doa jenengan itu sangat-sangat mudah diterima Allah. Coba dieling-eling. Dieling-eling coba. Apa kira-kira yang sudah dipinta, terdoakan dan kemudian Allah istajabai? Dieling-eling.
dan apa yang kemudian terlangitkan dan tidak terijabai. Coba diingat-ingat. Jadi ada doa yang diterima, makbulan, mustajaban, ada doa yang mardudan, ditolak. Jadi tolak doanya karena syarat untuk kemudian meminta sesuatu itu tidak memenuhi syarat. Ketiga, ada doa yang digantikan. Doa yang tergantikan. Doa yang tergantikan itu jenengan minta, ya Allah, saya lapar, saya ingin makan pecel ya Allah. Kemudian jenengan diberi orang nasi campur, kelasnya di atas pecel, tapi tidak makan pecel. Tapi jenengan jadinya warak gitu loh, kenyang. Doa yang tergantikan. Mintanya kenyang, mintanya pecel, tapi kemudian hasilnya kenyang tapi tergantikan oleh nasi campur. Ini doa yang tergantikan. Dan yang keempat adalah doa yang tertunda. Doa yang tertunda. Hari ini berdoa, bisa jadi bulan depan terkabulkan. Bulan depan nggak terkabulkan, bisa jadi 2 bulan lagi, bisa jadi 3 bulan lagi, atau kemudian tahun depan. Ini doa yang tertunda. Apa prinsipnya? Berbaik sangka dengan Allah. Berbaik sangka, nggak boleh berburuk sangka ke Allah. Itu seperti di surat Yusuf ayat 87 yang berbunyi, wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirin. Nah, coba dibaca, Mas Angga, coba dibaca ya, Yusuf 87, surat Yusuf 87. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min fawahihi wa la tay'asu billah innahu la ya'lamu illa al-qawmul kafirin. Artinya aku berbicara maka dasar tidak menghitung ya, dan jangan kamu berbicara sesungguhnya tiada berputus asa dari Allah melainkan kamu. iya. Jadi ketika kemudian Nabiullah Yusuf alaihissalam mendapat cobaan, dimasukkan di dalam sumur, di sebuah sumur di Mesir waktu itu, di Mesir, Nabiullah Yakub alaihissalam itu yakin banget bahwa anaknya masih hidup, sehingga dia perintahkan anak-anaknya cari si Yusuf ini, cari sampai ketemu, bagaimanapun caranya, karena sudah sekitar 40 hari yang tidak ketemu, tidak terlihat Nabiullah Yusuf alaihissalam, karena waktu itu terjebak dan dimasukkan ke dalam sumur waktu itu ya. Kalau riwayatnya 40 hari, tapi bisa jadi lebih ya, karena bisa jadi Nabiullah Yusuf di dalam sumur itu juga sedang ngaji di dalam sana. Kemudian turun ayat ini tentang yang dipakai sebagai ayat motivasi bagi orang-orang yang gampang putus asa hidupnya. Menyaksikan suami ya begitu, ndelok bojo ya kayak ngono,
pekerjaan ya begitu, kemana-mana cari kerja susah, kemana-mana cari penghasilan ya pas-pasan, adu nasib ya kalah nasib, adu gaya kalah gaya, semuanya kalah. Maka ayat ini turun sebagai motivasi. Wala tay'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Jadi jangan pernah putus asa dalam hal apapun, bab apapun, terutama menyelesaikan hal-hal yang besar, karena tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan ini kalau kemudian hati kita bersih. Dan saya menjadi konsultan bagi banyak orang, keajaiban-keajaiban hidupnya pun banyak terjadi yang sebenarnya secara akal nggak mungkin. Secara akal sangat nggak mungkin secara akal. Jadi banyak orang galau bukan hanya persoalan duit gitu, bukan hanya persoalan uang. Banyak orang bingung, makanya kalau nggak diuji keuangannya, diuji kesetiaannya. Duit gampang, suami nggak setia. Suami setia, gak ada duit. Metu-metu aku dulu. Setia banget, saking setia gak tahu metu turu. Saking setianya. Suami setia. Ya gimana nggak setia, emang yang dibuat aneh-aneh nggak ono ya. Jadi jelas nggak ada potensi untuk tidak setia. Pak War ini sangat setia. Setia nih. Enggak anak bojone. Jadi nggak ada potensi yang aneh-aneh ya. Jadi jangan putus asa. Putus asa itu gimana sih? Ketika hari ini kita ngelihat kondisi dompet, kondisi keuangan, kondisi rumah, nilai antara 1 sampai 100, misalnya nilainya 20. Kemudian anak-anak ini harus bernilai 80. Percaya diri aja. Yakin ke Allah. Karena setiap orang tuh punya jatah gagal, jatah sukses. Semuanya punya jatahnya. Terkadang banyak anak yang hidup menghabiskan jatah gagal orang tuanya. Mesti ini jatah sial wong tuane, anak yang menjalani. Akan terus begitu. Karena 7 turunan ini menjadi satu sistemik yang nggak akan pernah hilang. Penyakit-penyakit degeneratif itu akan hilang ketika melewati 7 turunan. Diabetes, stroke, jantung, dan mengeluh. Ngeluh ini penyakit degeneratif. Penyakit yang susah dihilangkan. Ngeluh ya. Aduh rek, ya apa? Wis tanggal piro iki? Aduh rek, piye? Aduh rek, piye? Aduh, ya apa sih rek? Aja ya apa rek? Belajar memulai sesuatu, alhamdulillah. Istimewa lagi, dizikiri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Apapun bentuknya, tulis di tangan jenengan atau tulis di tembok, semua akan berlalu. Semuanya akan berlalu.
Gak ada duit berlalu, ada duit ya berlalu, sugih berlalu, kaya berlalu, miskin pun berlalu. Semuanya akan berlalu. Semuanya berlalu. Makanya isbiru wasabiru. Bersabarlah dan kuatkan kesabarannya. Yang kuatkan siapa? Diri kita. Isbiru wasabiru. Diri kita yang menguatkan kesabaran itu. Semuanya akan berlalu. Termasuk hari ini semuanya akan berlalu. Itu. Makanya kemudian wala tai'asu mir rauhillah. Orang yang gampang berputus asa iku jenenge tai'asu. Tai'asu. Ojo putus asa. Sing optimis. Kadang wong lanang iku optimis tapi dintai ya mbek. Saking optimise utange numpuk. Saking optimise ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu. Nah, termasuk kemudian makanya hari ini jenengan pengen apa terhadap anak-anaknya itu ditulis. Keinginan itu harus ditulis. Ya Allah, izinkan saya anak-anak saya nanti semuanya lulus kuliahnya, dapat pekerjaan yang benar-benar engkau ridhoi dan pekerjaan yang benar-benar membahagiakan banyak orang. Ya. Makanya hati-hati kalau punya keinginan. Kalau sering berdoa untuk orang lain, hati-hati memiliki keinginan. Hati-hati, karena kerentek hatinya aja dia akan dikabulkan Allah. Kerentek hatinya. Apalagi kemudian mengangkat tangannya. Nggak ada yang kemudian tidak diistijabahi Allah. Makanya rajin-rajin mendoakan orang. Kalau mendoakan nggak usah tak dongakno kon yo, nggo muga duitmu akeh, nggak perlu. Iku jelas nggak dongakno bean. Wis dibatin didoakan. Siapa yang datang ke rumah ngetok pintu, siapapun doakan. Siapa yang berkomunikasi by phone, lewat telepon, doakan. Memulai handphone, doakan. Semuanya akan menjadi indah nantinya. Semuanya. Bahkan salah satu cara untuk kemudian jadikan handphone sebagai mesin ATM jenengan, pagi hari sebelum melakukan aktivitas disyahadati handphonenya, doakan semua orang yang berkomunikasi dengan jenengan. Allah izinkan semua kehidupannya baik, keluarganya baik, kehidupan yang lebih baik, ekonominya baik, semuanya baik. Bayangkan berapa isi di handphone kita, phonebooknya. Mungkin lebih dari 200, lebih dari 1000 bahkan ya. Kalau saya udah 4000 ya. Nah, ini namanya berbagi kasih. Kita bukan hanya menebarkan komunikasi yang baik, tapi komunikasi hati. Ini yang kemudian menarik law of attraction, energi magnet rezeki yang luar biasa. Di atasnya lagi law of assumption, energi mengasumsikan sesuatu dan terjadi. Apapun itu. Nah, yang susah kan suami istri punya pola pikir yang sama. Suami istri punya pola pikir yang sama. Sing lanang pinter, imannya 80%, istri cuma 20%. Ngadepin masalah akhirnya jungkil. Harus sama-sama kuat imannya. Harus sama-sama ngaji dan mengkaji. Biar tidak jadi tai asu. Orang tua tai asu. Tai asu itu gampang putus asa. Apa-apa ngeluh, gitu ya. Itu susah untuk bersyukur ke Allah ya. Tayasu itu. Nah, jadi penting untuk merubah yang pertama itu, setelan yang pertama adalah pola pikir kita terhadap kehidupan ini. Memulai itu di pagi hari. Memulai itu di pagi hari, di subuh hari mulai.
Karena kalau openingnya bagus, maka closingnya juga bagus. Kalau pagi hari sudah mengeluh, maka perjalanan isinya penuh dengan keluhan. Apapun bisnisnya, kalau openingnya baik, maka kontennya baik. Kontennya baik. Siapa yang paling tahu masa depan dirinya sendiri? 5 tahun, 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Siapa yang paling tahu? Orang yang optimis. Dan siapa yang paling tahu? Orang yang pesimis. Paling tahu masa depannya. Orang yang pesimis itu tahu betul masa depan anak-anaknya. Oh, pasti gagal. Gak mungkin nak, awakmu isok dari isok sekolah, isok kuliah, gak mungkin nak. Wis salah, ngangon sapi ae. Kono melok bapakmu. Gak mungkin angel-angel, wis salah angel. Nah ini bahaya kalau orang tua yang begini, iki sing jenenge wong tua tai asu. Iki sing bahaya. Makanya gantian, anak juga support orang tua. Anak juga support orang tua mensupport anak. Akhirnya saling menguatkan, menjadi keluarga yang saling menguatkan. Tuh. Nah, ini adalah bagian dari kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yusuf yang di Mesir sudah ditemukan, tapi kemudian Yusuf di Al-Maghribi Yusuf di sana ganteng, yang sini luwe ganteng ya. Wong India ya. Anaknya sopo? Anaknya Pak War ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, Pun, monggo ada pertanyaan, silakan. Ini ada minyak dan endok kok. Monggo. Silakan. Pak War, monggo. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sopo iku? Lah ya Ustadz sopo? Lo SMP. Ya sampean tak kok ustadz yo. On nikah iku nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah. Nikah itu adalah ajaranku. Sapa wong sing gak seneng ajaranku tidak termasuk umatku. Itu kata Rasulullah, hadis itu. An-nikahu sunnati. Sunnati itu bukan sunnah, bukan dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, bukan. Tapi sunnati tuntunannya Allah, itu hadis. Ya. Itu tafsiran Pak War. Ya. Tafsir itu. Oke. Ada pertanyaan lain Pak War? Selain bab nikah? Selain bab rabi? Hah? Open ngempet ya Allah Robbi. Iya nggih. Wis ngempet pisan ya. Maka setiap hukum apapun menjadi berubah hukumnya jika motivasinya salah. Iya. Bahkan hukum yang dihukumi wajib menjadi haram jika motivasinya salah. Sholat kuno, ya, sholat gaya awake dhewe haram itu. Sholat gaya umat, sholat gaya wong tua, ya itu wajib. Ya. Maka setiap hukum itu menjadi berubah hukumnya jika motivasinya salah. Angga, kasihkan telur endok. Nah, ya.
Ndok dan minyak. Oke. Ya, oke. Monggo, silakan. Yang tanya lagi. Nggih, monggo. Oh, Bu Dewi, monggo. Kasihkan mic-nya, Pak War. Mic-nya kasihkan, Bu Dewi. Beliau ini guru di Bangil ya, kepala sekolah di Bangil. Sini bersama suaminya. Suaminya ini notaris, jadi yang mau urusan waris dan pertanahan, gratis nanti. Diurus. Iya. Bagaimana caranya? Bahkan saya tahunya berlangsung itu dilakukan oleh badan secara Islami, gimana caranya? Supaya karena kita mengadopsi ini tidak melanggar hal ini, karena itu saja mungkin tidak banyak. Intinya bagaimana caranya kita melakukan dialog dan terjadi Islam. Melakukan apa? Oh, alah, iya. Ya. Ya. Hukum tentang prasangka itu sebenarnya. Sebenarnya saya jawab dulu ya. Oke. Sebenarnya tentang husnuzon dan suuzon itu sudah dibahas oleh Rasulullah. Makanya kemudian al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah ini kan orang yang suuzon sebenarnya. Dampaknya lebih kejam dari pembunuhan karena dia berantai. Fitnah ini. Orang yang memfitnah ini orang yang suuzon. Nah, kita pun sering menfitnah diri kita sendiri. Kita sering menfitnah diri kita sendiri. Kita nggak percaya dengan diri kita, kita fitnah. Kita sering memfitnah badan kita sendiri. Kenapa? Malam nggak pernah matur suwun terhadap organnya, kakinya, tangannya, jantungnya, darahnya. Besok kita minta lagi ke Allah. Ya Allah, ya apa ya Allah? Bis tanggal piro ya Allah? Kalau butuh ya Allah, butuh teman gue. Ini fitnah sebenarnya. Berarti kita nggak yakin ke Allah. Kita nggak yakin ke Allah. Makanya coba belajar dari orang-orang yang gagal kemudian hidup, lari dan berkembang. Mereka punya asumsi, punya prasangka yang tidak pernah kotor terhadap Allah. Nggak pernah punya prasangka yang buruk terhadap lingkungan. Siapapun sekitarnya buruk, kalau dianya harum, maka yang lain menjadi harum. Jenengan pakai parfum sendiri, kemudian ke pasar, maka orang ini akan mencium bau parfumnya jenengan. Termasuk kemudian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi caranya mempraktekkan law of assumption itu, hukum dari artinya LAW of assumption, hukum tentang prasangka, asumsi, itu adalah pertama tarik nafasnya. Itu ya. Ini betul-betul sering terjadi. Saya sering membuktikan dan orang-orang yang konsul ke saya sudah banyak yang membuktikan. Ya. Jenengan tarik nafasnya, kemudian apa yang diinginkan katakan ke Allah dan bayangkan itu terjadi. Besok pagi. Misalnya besok pagi duit itu cair sejumlah 100 juta ya Allah. Kalau jenengan lihat uang 100 juta, ekspresinya bagaimana? Ekspresi ini kelunting itu neng ATM, neng apa jenenge? Rekening. Itu bayangkan bahagianya. Itu bayangkan dan itu lakukan berulang kali. Kalau besok tidak terjadi, lakukan lagi. Besok nggak terjadi, lakukan lagi.
Karena pengistijabahan Allah tidak harus besok pagi. Jadi ada doa yang terima, ditolak, doa yang tergantikan, dan doa yang ditunda. Anggaplah ditunda. Yakin gak Allah? Nggih. Gitu. Jadi bayangkan dan kemudian visualisasikan. Nyatakan. Nyata betul bahwa jenengan pernah pegang uang nggak? Pegang uang 100 juta pernah? Hah? Latihan sih. Latihan. Latihan pegang uang 100 juta. Rasakan betul tebelnya, ya Allah. Matur suwun ya Allah, tebelnya rasakan. Nggih. Tebelnya duit itu ngelumpuk itu pirang senti kira-kira? Nek 100 juta. Sekakian lah 100 juta. 10 aja 10. 20 lah 20. Iya. Nek seketewan lumayan. Ya, bayangkan betul. Bayangkan betul. Ini terjadi, bro. Serius. Terjadi nih. Itu. Kalau kemudian kita terlatih untuk berhusnuzon ke Allah, berhusnuzon ke lingkungan, maka terjadi dengan mudahnya. Terjadi dengan mudahnya. Bahkan untuk urusan-urusan yang besar sekalipun ya, lagi hanya urusan-urusan kecil gitu ya. Oke, nanti bisa dipraktekkan Bu Dewi ya. Nah itu ya. Mau membayangkan duit berapa miliar? Oke, monggo. Kasihkan. Nah, kasihkan. Ya, telur dan minyak. Ya. Oke, kasihkan beliaunya. Oke. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita ingin ikhlas, tapi perbuatan kita kok belum merasa ikhlas beneran? Saya Latihan ikhlas ya. Nggih. 3 cara melatih diri kita ikhlas itu adalah pertama bahwa semuanya bukan milik kita tapi milik Allah. Yang kedua, jangan merasa punya. Jangan merasa walaupun jenengan sudah bekerja itu hasil kerjaku itu. Nggak boleh merasa bahwa bayaran itu karena pekerjaan kita. Kalau kita merasa punya, kita akan kehilangan nanti. Yang ketiga, hati-hati meletakkan sayang yang berlebihan. Semua yang kita sayangi, yang kita cintai akan diuji nantinya. Terlalu sayang terhadap anak diuji dengan anaknya. Terlalu sayang dengan suami diuji sama suaminya. Terlalu sayang dengan istri diuji sama istrinya. Terlalu sayang dengan pekerjaannya diuji oleh pekerjaan. Itu. Hati-hati. Makanya kemudian dengan kita setelan 3 hal ini kemudian lepaskan. Pagi, siang, malam lepaskan. Laporkan ke Allah. Allah hari ini kula sampun nglampahi niki matur suwun nggih ya Allah. Krana panjenengan kula saged nglampahi. Nah, misalnya jenengan haknya diambil oleh orang lain, misalnya sebut namanya. Niku lho mbok iyam niku ya Allah, tapi kalau ikhlas, kalau pasrah, kalau lillah, nah, disebut. Insya Allah hilang dongkolnya. Kalau perempuan nggak dongkol, maka menjadi ibu-ibu yang luar biasa. Karena banyak, mohon maaf, cancer itu mulai dari rasa dongkol. Kanker itu dimulai dari rasa sakit hati yang terpendam. Ya, lepaskan. Culno. Nah, kalau bahasa baik, culno. Nggih. Nggih. Kasihkan. Nah, ya. Nggih. Monggo terakhir. Nggih, monggo. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering?
Bagaimana caranya? Anak sering sering oh berprasangka buruk ke oh alah nggih. Amin. Hanya orang tua yang soleh yang memiliki anak-anak soleh. Jadi bagaimanapun cerita anaknya, maka lihat cerita orang tuanya. Kualitas komunikasinya dengan Allah, kualitas ibadahnya, kualitas doanya. Oke, kualitas doanya. Kemudian jangan gampang menilai anak-anak, karena semuanya ini OTW, semua ini perjalanan. Jadi jangan menilai sesuatu yang belum selesai. Anak gorong maring gambar sudah welek gambaran anjir. Biarkan selesai dulu. Nah, bagaimana cara kemudian mengatur, menata akhlak anak-anak? Baru bangun tidur, mau tidur, ketika makan, ketika melakukan aktivitas penting, sambung hati jenengan. Sambung hatinya, doakan. Oke. Lakukan 7 hari, kemudian 7 hari dan 7 hari, 21 hari, maka lihat perubahannya di hari yang ke-22. Kalau istiqomah luar biasa. Aktivitas penting, ya, sambung hati, didungakno. Sampai doakan. Makan ini adalah racun bahagia buat anak-anak. Makan ini adalah nutrisi iman buat anak-anak. Maka upayakan betul-betul ketika masaknya, bikin kuahnya, itu dengan sholawat atau kemudian dengan zikir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada kuahnya, ada airnya, ada minumnya, ada makanannya. Baru kemudian sajikan ke anak-anak. Ini menjadi nutrisi iman yang luar biasa. Betul-betul luar biasa. Karena kalau kemudian makanan tanpa doa, dia hanya kenyang, nggak dapat iman. Disekolahkan di sekolah terbaik sekalipun tidak merubah akhlaknya. Saya pernah menterapi anak dokter spesialis otak. Saking nakalnya, otaknya direkayasa, nggak bisa berubah. Dibeliin mobil, mobilnya dibakar, nggak cocok warna. Dibeliin motor, motornya dimasukkan ke kali karena nggak cocok lampunya. Akhlak itu nggak bisa direkayasa. Dia benar-benar keteladanan. Maka kita memulai keteladanan itu, bukan dari sini keteladanan, tapi dari sini. Ya, dari hati. Insya Allah, pun mudah-mudahan memberikan manfaat, memberi inspirasi malam hari ini untuk kemudian kita istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketakwaan, dan Allah pantaskan anak-anak kita, anak-anak yang sukses dunia dan akhiratnya. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.